Bang Safir, Bang Saleh, kembali lagi pada stigma masyarakat kan. Para caleg-caleg itu ketika dia kampanye, semua masyarakat disapa, terjun ke masyarakat, dan banyak hal-hal yang sebenarnya bukan diri mereka yang ditampilkan kepada masyarakat. Ini stigma masyarakat ya, bukan saya yang buat sendiri ya. Ini memang ini yang kita terima di masyarakat. Tapi ketika mereka jadi, kemana mereka? Nah, apa komitmen Bang Syarif, Bang Zafir seandainya di amanah sebagai wakil rakyat itu dititipkan nanti? Apa komitmen terhadap masyarakat Batam? Siapa? Bang Zafir. Kalau komitmennya, jadi memang ya kalau sekarang kita kan masih baru maju nih, memang tidak bisa menunjukkan bukti karena memang belum melaksanakan itu. Iya. Cuma memang yang bisa dibuatkan komitmennya, contohnya saat Zafir memang turun ke masyarakat di beberapa titik, itu karena memang kan masyarakat banyak permintaan ya kadang ya, kadang kita menjelaskan kita ini masih pertama kali maju juga agak sulit diterima masyarakat karena memang ya mereka memang butuh seperti itu dan sedangkan kita ya saat ini tidak bisa mampu seperti itu. Nah jadi di beberapa titik yang Zafir laksanakan itu mengadakan kontrak politik dengan mereka. Kontrak politik itu yang berbunyi jika seandainya Zafir menang dan diduduk gitu kan di anggota DPRD Kota Batam, karena nanti kita ada pokir. Iya. Nah jadi jika Zafir menang dan Zafir duduk situ, insya Allah akan, bukan insya Allah, harus akan melaksanakan apapun yang dalam perjanjian itu. Contohnya kemarin di suatu tempat lah, yang tempatnya di suatu tempat itu mereka kekurangan sumber mata air. Iya. Tapi di sana tuh mereka ada 4 sumur. Nah, 4 sumur itu dikuasai sama preman lah mungkin bisa bahasa. Jadi mereka untuk menikmati sumur itu, hasil bumi itu mereka harus membayar seperti itu dengan harga yang cukup tinggi lah seperti itu. Oh, kalau bahasa ininya tuan takurnya itu. Bisa seperti itu. Nah, jadi kalau Zafir komitmen di situ menggunakan kontrak politik tadi itu adalah untuk membebaskan 2 sumur tadi agar bisa dipakai halayak ramai di masyarakat tempatan situ. Kalau kita ingat, saya disclaimer sedikit, flashback sedikit seperti kisahnya Utsman bin Affan ya. Ya alhamdulillah target seperti itu. Dan tujuannya kontrak politik ini adalah agar janjinya itu nggak sekedar omong kosong doang. Karena kalau tadi berjanji, semua caleg bisa berjanji. Nah, cuma masyarakat nggak ada yang pegangannya yang bisa mereka pegang. Nah, dengan ada kontrak politik ini, ada hitam di atas putih bermaterai yang memang jika seandainya Zafir tidak melaksanakan janji itu, Zafir bisa dituntut oleh mereka, masyarakat tempatan. Legal di mata hukum. Legal di mata hukum. Dan Zafir mengeluarkan itu dengan kesadaran sendiri. Dan jika seandainya Zafir menang, kalah gitu, ya masyarakat tidak utang apa-apa. Itu yang bikin masyarakat merasa tidak ada ruginya. Jadi kalau seandainya Zafir tidak menang di situ, ya mereka tidak utang apa-apa. Dan Zafir pun akan tetap baik ke mereka karena tadi kita sudah belajar banyak macam dari tokoh-tokoh, kita ambil baik-baiknya seperti itu. Karena masyarakat ini yang harus kita naungin seperti itu kan. Kalau kita menang ataupun nauzubillahnya kita kalah, ya kita harus tetap baik ke masyarakat. Karena rezeki kita nggak ada yang tahu. Mungkin nanti di periode depan kita maju lagi dengan adanya kejadian itu bisa menimbulkan suara kita lebih naik, atau juga mungkin dari hal itu mungkin ada aja rezeki-rezeki yang kita tidak tahu arah datang dari mana. Contoh mungkin ada, aku pernah dengar podcastnya Panji Pragiwaksono, yang memang dia bisa jadi besar sekarang ini diawali dengan jadi yang di radio itu host radio seperti itu. Nah jadi suatu ketika penyiar radio betul. Dia memang konsisten di situ, memang mengasah bakatnya di situ, dan akhirnya suatu ketika orang ada mendengar dan orang ini itu punya sosok penting lah dalam dunia dia itu. Dan akhirnya dia bisa dapat rezeki dari situ, makin naik sekarang, diundang sana sini. Awalnya gara-gara itu. Nah itu dia, rezeki itu kita nggak akan kebayang dari mana datangnya. Ada rezeki kita dijauhkan dari kemalangan, ada rezeki emang harta melimpah, jadi rezeki itu ada kesehatan dan lain-lainnya. Jadi intinya itu ya kita berbuat baik saja kepada masyarakat. Nah untuk memegang masyarakat tadi agar kita tidak dicap sebagai janji kosong doang atau kosong doang, dengan komitmennya adalah dengan kontrak politik itu tersendiri. Walaupun sih itu juga di beberapa tempat saja, karena tidak bisa diterima di seluruh tempat karena ada yang sudah banyak caleg masuk-masuk. Karena kan kalau di Sekupang nih,
total calegnya tuh ada 126 orang. Mungkin Bang Syarif di dapil lebih banyak karena kursinya 12 ya. 12. Ya. Kami karena 7, jadi ada 126. Nah itu jadi kalau di suatu titik itu kita pegang Iya. 100% itu hampir mustahil. Mustahil ya. Pasti akan berbagi dengan caleg-caleg lain. Nah makanya di beberapa tempat lain kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Contohnya mungkin ya tetap berkomitmen akan yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan nih, itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadiri segala undangan yang diterima. Undangan Itu kondangan, nikah, akikahan, Akikahan. sunatan, tahlilan, itu memang akan dimaksimalkan untuk hadir karena selain mungkin ada nanti masa reses dan lain-lainnya, dengan cara inilah lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi itulah salah satu komitmennya. Selain memang nanti ada reses dan lain-lain, bisa kita mengeluarkan perda yang akhirnya membantu masyarakat. Dengan cara-cara seperti itu masyarakat bisa lebih merasa dekat dengan kita. Akhirnya aspirasi lebih mudah terserapkan, lebih mudah kita terima tanpa harus menunggu ada acara penyerapan aspirasi. Nah kira-kira gitulah komitmen kalau dari Zafir. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali ya, tentu kita berharap ya niat-niat yang mulia itu dikabulkan. Amin, amin. Dan ini saya rasa juga cocok untuk visi misi jadi calon wali kota pun cocok. Amin. Amin. Insyaallah. Bang Sadis, gimana komitmen ininya? Kalau saya ya, kalau saya komitmen untuk itu saya di mana saya ditempatkan nanti di dewan komisinya berapa, komisi 1 2 atau 1 2 3 4-nya. Di Batam kan ada 4 komisi ya. Yang pertama di bidang pemerintahan, yang kedua ekonomi dan apalagi itu. Dan tapi komitmen saya bila jadi nanti, Ya. saya bukan janji ya, komitmen. Iya. Komitmennya itu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dimana banyak yang ngeluh. Contohnya di dapil saya nih, Ya. Jalan Cikitsu, dimana Jalan Cikitsu itu berlubang. Iya. Masalahnya Kita pernah itu, lewat juga di iya, itu jalannya itu antara punya Pemko Batam atau provinsi. Memang sebelumnya itu memang punya provinsi dan Iya. provinsi menyerahkan ke Pemko. Betul. Jadi itu sekarang ini kayak simpang siur, kami mau ngadu kemana? Dan saya juga menyampaikan ke Dewan Provinsi. Iya. Katanya ya sekarang udah memang betul udah disampaikan, udah dialihkan ke Pemko. Nah jadi simpang siur ini kalau bisa dipertemukan antara kedua belah pihak ini, Pemprov dan Pemko. Nah harus ada mediasi di antara Konsep lebih ke infrastruktur ya. infrastruktur. Ya itu. Selain itu saya mungkin konsennya saya melihat banyak pengaduan di ini juga ya, kayak masalah parkir. Banyak kali ini akhir-akhir keresahan masyarakat Batam saat ini. Betul. Dimana parkir yang sekarang ini, kenaikan parkir yang sekarang 2.000, yang sebelumnya 1.000 yang motor ya, itu membuat orang resah gitu. Dimana ekonomi sekarang menurun ya, Iya, pendapatan orang menurun, apalagi Gojek, ojol mengeluhkan yang dimana itu cuma batas gratis cuma 5 menit, yang awalnya semuanya 15 menit. Nah itu yang menggelitik hati saya, bersuara waktu itu di media sosial, di salah satu berita di Instagram, saya komen yang setuju non tunai, Batam menerapkan non tunai, sistem non tunai untuk pembayaran parkirnya. Banyak yang setuju. Nah mungkin banyak yang gak suka lah yang sama yang punya lahan-lahan parkir lah ya. Dimana saya ingin bersuara itu menerapkan sistem non tunai. Mungkin agak ada secara pro kontra, dan itu mungkin kalau terrealisasi harus secara bertahap ya. Betul. Mesti ada pengkajian lagi ya. Pengkajiannya lagi. Bisa langsung rata. Betul. Jadi memang harus maju langsung, berdiskusi langsung di dalam kantor dewan itu Iya. ya. Nggak bisa suara-suarakan dari luar kayaknya ini ya. Nah, Kurang kuat. Kalau sendiri aja mungkin kalah ya bang. Makanya ada dari Sekupang, ada dari Mana-mana kita Kolaborasi lah ya. Dengan satu visi. mana tahu nanti satu komisi kan, sama di bidang ekonomi itu kalau nggak salah. Itu kan masuk ke bagian retribusi daerah kan ya, di bagian komisi 2. Nah kalau misalnya saya ditempatkan di komisi 2, insya Allah saya berkomitmen untuk berusaha untuk menerapkan sistem non tunai, mengajukan perda
penerapan seperti itu. Ya soalnya banyak yang ngeluh loh. Nah yang menjadi pertanyaan kan sekarang itu nggak ada karcisnya, orang nggak mau. Sampai orang ribut di tempat parkir gitu. Bang, mana karcisnya? Kalau nggak ada karcis saya nggak mau bayar gitu. Apalagi sekarang yang naik karcisnya sekarang ini, orang kalau nggak mau karcis ya sampai ribut-ribut sekarang. Iya. Nah itu yang saya. Apalagi datangnya dadakan ya. Pas kita datang naruh motor situ nggak ada orang. Betul. Ya balik ada aja. Iya. Nah, ini juga maksudnya pendapatannya itu saya belum tahu ya, pendapatannya itu memang masuk ke kas daerah apa tidak gitu. Nah ini tanda tanya ya. Tanda tanya. Taunya nanti setelah anak-anak muda ini, abang-abang ini berada di DPR. Berarti transparansi, Harus ada dananya transparansi, itu ya. betul. Oke, sahabat Ruang Sayuti, tadi ini memang sungguh-sungguh merubah stigma kita. Stigma saya juga secara pribadi, di mana kita anggap kualitas dari caleg-caleg muda itu hanya jual popularitas, tampang, coba-coba. Ternyata kita buktikan dari komitmen, dari latar belakang beliau-beliau berdua ini, bahkan ideologi dan memilih partai sendiri pun itu sangat-sangat berdasar gitu. Ini mungkin last question yang mau saya tanyakan. Dengan minimnya, mungkin banyak orang menganggap, dari mana sih uangnya anak-anak muda yang baru maju sebagai caleg, sementara biaya ongkos politik itu besar. Bagaimana meminimal biaya politik dan juga biaya kampanye ya, dan juga bagaimana perspektif teman-teman muda ini terhadap politik uang serangan fajar yang mulai gencar nih yang mungkin saja mulai gencar dilakukan sebelum jelang pemilu ini. Silakan Bang Sarif. Bagi saya ya biaya kampanye nggak sebanyak mungkin yang pemain-pemain besar ya. Saya mungkin kalangan biasa aja. Nggak perlu saya spill, tapi ini insya Allah cukup untuk sebuah pergerakan. Iya. Kita bersosialisasi kepada masyarakat, door to door dan lain-lainnya. Tapi saya lebih mengedepankan the power of brosur. Dari brosur, sosial media, mungkin salah satunya juga sosial media. Brosur fisik ya. Brosur fisik. Jadi cetak banyak waktu itu. Saya dan tim kami menyebarkan ke lingkungan di dapil saya. Door to door. Door to door. Jadi selain brosur, saya juga memainkan media sosial. Media sosial. Boleh di-spill nggak nih media sosialnya Pak? Ya, saya pengen tahu si Sarif itu siapa gitu. Seorang Sarif itu Mungkin biar teman-teman Ruang Sayuti bisa follow gitu. Saya lebih media sosialnya Meta Ads sih. Meta Ads. Lebih digencarkan iklan-iklan seperti itu biar lebih ngena. Soalnya jangkauannya lumayan besar juga ya kalau ini. Oh iya. Bisa letakin titik-titiknya sesuai dapil gitu. Nah, selain itu juga kita berkomunikasi melalui DM atau chat WA. Kita dekati alumni-alumni. Contoh kayak saya dekati alumni atau guru-guru saya waktu ini. Iya. Kebetulan juga saya pas sesama dapil juga itu, sama dapil di SMP, SMK itu satu dapil itu. Oh enak ya. Enak jadinya gitu. Insya Allah ya kan sebuah pergerakan ini. Tapi bagi saya itu cuma the power of brosur. The power of brosur itu teknik perang beliau, strategi perang beliau di kampanye periode sekarang ya. Dan ini mesti kita catat ya, bahwasanya ada cost politik atau biaya politik dan juga ada money politik. Ini tentu berbeda ya Mas Arif ya. Kita bukan menyogok, tapi memang kampanye itu butuh biaya ya. Seperti brosur tadi. Kalau sudah ngasih secara uang tunai di pagi-pagi hari itu beda lagi ya. Ngasih anak jajan ke sekolah gitu maksudnya. Iya, kadang ada waktu saya door to door itu saya dapati ya, saya jumpai masyarakat nanya ada duitnya nggak? Nah, ini nih perilaku pemilih kita yang memang sih tidak ya, sulit ya untuk kita tepiskan. Kebanyakan ketika kita menawarkan jagoan kita nih nanti pilih ini ya berapa? Wani Pironya ini ujungnya nih yang kita jadi silent jadinya kan. Betul. Sehingga pemain-pemain besar
bisa melancarkan strategi ini. Nah, tapi itu strategi mereka lah. Kita punya lahan perang masing-masing. Betul. Kita punya strategi masing-masing Strategi kan. masing-masing. Ya kalau misalnya ada yang orang seperti itu, kita jawab dengan halus dan nggak usah dipikirkan. Itu bukan pasar kita gitu. Yang jelas sama-sama setuju bahwasanya money politik sogok menyogok itu nggak boleh. Nggak Betul, boleh. setuju. Tak boleh dalam politik. Selain juga di dalam agama itu dilarang, itu tidak baik juga bagi demokrasi kita Betul, ya. betul. Membiasakan pemilih kita dari sekarang berbuat curang. Berarti yang memberi pun juga akan curang seperti ini. Itu mesti dicatat. Sampai anak muda nanya juga, anak-anak kayak kita, rupanya masih ada yang duitnya ada tak gitu. Ya harusnya kita harus memberikan pendidikan politik ya kepada mereka. Bahwasannya dengan kita dibayar itu nanti misalnya orang yang membayar ini terpilih gitu ya. Kan bisa merusak demokrasi nanti misalnya konstitusi kita di mana bisa membuat suatu undang-undang yang tidak pro rakyat. Flashback sedikit, kita berkoar-koar demokrasi rusak kata kita sama orang yang di atas kan, tapi di bawah pun udah rusak. Mas Safir, Iya. silakan. Jadi kalau pandangan tadi terkait money politik ya, memang betul yang Bang Rio tadi sebutkan, dalam perpolitikan ini memang ada biaya operasional yang harus kita keluarkan. Dan memang ini jelas berbeda dengan money politik. Ya. Itu hal yang terpisah, hal yang berbeda. Jadi kalau memang bicara operasional itu wajib dikeluarkan, karena kalau tidak ya kita tidak bisa jalan kemana-mana. Walaupun kata Bang Syarif tadi tidak seberapa lah seperti itu kan, tapi pasti ada kan seperti itu, karena ya ibaratnya mobil kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Seperti itu. Nah, kalau boleh mengutip dari kata Pak Wawako kita, Pak Wakil Wali Kota Batam, pernah di suatu acara beliau menyebutkan bahwasanya money politik ini tuh pembodohan. Ya. Kalau kata-kata beliau, kalau boleh Zafir kutip. Jadi memang hal ini tuh membodohi kita sebagai masyarakat. Karena tadi betul kata Bang Syarif, jika memang orang-orang yang melakukan money politik ini nanti menang dan duduk, itu yang pasti pikiran pertamanya adalah untuk balik modal. Balik modal. Itu pasti. Kalau enggak ya ngapain dia keluar gitu kan? Karena pasti nanti akan mendapat balik modal saat duduk. Dan jika berpikiran seperti ini, itu adalah faktor utama terjadinya korupsi. Ya. Nah, jadi memang banyak rentetan-rentetan ini yang akhirnya mengarah ke suatu hal yang luar biasa, yang akhirnya rakyat sendiri yang merasakan keresahannya. Tapi ada opsi ketiga. Apa itu? Orang kaya yang nggak tahu lagi uangnya dimau kemana. Itu beda cerita. Jadi dia mau ikutan duduk di DPR. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi kayak ingat satu caleg ya, yang dia gak menang-menang ya. maju terus. Nah ya, jadi ya itulah menjadi salah satu faktor terbesar ya, korupsi. Dan bagi masyarakat sendiri yang sebenarnya ini sudah terjadi periode per periode secara terus-menerus terjadi. Orang-orang yang memberikan atau melaksanakan money politik tadi, Sirwan Fajar dan lain-lainnya, itu mungkin bisa dibilang semua saat duduk pasti melupakan para konstituen ya, para masyarakat, karena ibaratnya transaksinya itu udah selesai. Jual beli suara, betul. Jadi ini gue bayar lu pilih gue, udah selesai. Saat duduk kan barang udah dibayar kan gitu. Iya. Jadi ibarat seperti itu yang harus kita edukasikan ke masyarakat. Walaupun sebenarnya masyarakat sudah merasakan, tapi entah kenapa setiap kampanye menggunakan hal seperti itu selalu tergiur masyarakat. Dan benar kata Bang Syarif tadi, saat kita DS ada aja yang menanya Wani Piro, ada duitnya nggak, berapa, segini segitu. Dan memang ya yang bisa kita laksanakan sebagai seorang caleg yang baik ya, seharusnya itu mengedukasi mereka bahwasanya hal ini tuh tidak baik, hal ini tuh akan merentetannya kemana, dan berharap semoga saja masalah itu mulai memudar lah, hal-hal negatif seperti ini segera memudar, karena memang yang kita impikan itu adalah memang nanti sebagai seorang legislatif, karena kita menjadi DPRD kota kan, itu yang memang akan berkhidmat di masyarakat. Jadi saat duduk itu nggak perlu mikirin, duh kemarin kampanye gue udah habis berapa M, berapa T gitu mungkin kan, kalau mungkin capres dan lain-lainnya. Jadi nanti duduk itu dengan hati yang nyaman, hati yang tenang, tinggal berkhidmat aja untuk masyarakat. Nggak perlu mikirin hal-hal yang luar biasa. Banyak mikir ketiduran. Nggak usah mikirin ini lagi ya, utang ya. Jadinya nggak mikirin rakyat di situ. Mikirin utang gitu. Nah itu kira-kira kalau pandangan Zafir terhadap money politik lah, kira-kira seperti itu. Closing statement, himbauan nih
bagi para pemilih di dapilnya masing-masing, Bang Syarif? Ya, bagi kawan-kawan, sobat muda, dimanapun Anda berada, dimana kamu berada, ya bentar lagi tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan namanya pemilihan umum, di mana akan memilih presiden dan anggota legislatif. Dan saya insya Allah maju di DPRD Kota Batam, Dapil Batam Kota Lebu Baja. Bagi kawan-kawan, ya ayo suarakan pilihanmu, coblos nomor 7 Syarif DTA. Dan kawan-kawan jangan lupa tetap semangat dan bantu share sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi, perluaslah wawasan pendidikan politik kita, di mana politik ini sangat penting bagi kehidupan kita, di mana politik ini berpengaruh untuk kemaslahatan orang banyak, menentukan suatu kebijakan dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita awam tidak mengerti namanya politik, kita akan dirusak oleh orang-orang yang merusak konstitusi demokrasi ini. Ya contoh yang akhir-akhir ini lah gitu ya. Saya tambahkan sedikit ya, walaupun udah momennya ini ya closing statement ya. Ada seseorang yang pernah saya dengar mengatakan memang ketika kita memilih atau tidak, siapapun yang akan menjadi anggota DPR ataupun di eksekutif, ketika kita memang bekerja sebagai petani, kita bekerja sebagai seorang karyawan, memang itu tidak akan mengubah pekerjaan kita langsung ketika selesai pemilu. Tetapi ketika kita sebagai petani, harga hasil tani yang kita jual itu tergantung dari kesepakatan apa yang diatur oleh DPR, itu sangat berpengaruh. Iya, betul. Dan ketika sebagai seorang, taruhlah seorang pengendara, memang kita tidak akan mungkin ketika terpilih presiden atau terpilih anggota dewan, dari motor kita nggak mungkin pilih mobil kan, tapi pajak yang akan kita bayar setiap tahunnya, jalan yang kita pakai itu tergantung kesepakatan mereka-mereka yang ada di sana. Sepakat, betul. Kayak udah cocok nih maju juga. Insya Allah 2029 Mario gubernur. Saya dukung itu. Saya dengar-dengar mau nyalon gubernur 2009. Kita doakan bersama. Amin. Balik lagi meneruskan tadi yang dibilang Bang Rio tadi ya. Betul. Memang kita pilihlah yang benar-benar untuk kemajuan suatu bangsa kita, ini. Nah, kalau misalnya kita salah pilih, nanti kebijakan itu kebijakan yang salah hanya menguntungkan kepentingan pribadi, kepentingan ya mereka aja gitu. Contoh yang tadi balik lagi kayak misalnya kenaikan BBM. Nah, misalnya BBM naik, kita yang di bawah keluar. Kita yang milih, berarti kok kita milih benar apa tidak itu orang gitu kan. Makanya pilihlah caleg, pilihlah calon-calon yang berpihak kepada masyarakat. Lihat juga partainya yang mana konsisten nggak sama rakyat. Iya, biar rakyat yang memilih. Pilihlah sesuai hati. Ya, karena Anda yang mempertanggungjawabkan untuk 5 tahun ke depan. Bang Safir. Iya. Mungkin sebagai closing statement, jika kita tidak suka dengan politik itu boleh, tapi kalau kita tidak ambil tahu tentang politik, nah itu yang jangan sampai. Karena seluruh kehidupan kita itu berkaitan dengan politik tadi. Benar kata yang baru disampaikan, Mas Syarif sampaikan tadi tentang pengendara, tentang petani, memang tidak bisa merasakan langsung. Tapi pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa menguntungkan kita. Contoh baju. Ini ada politiknya. Mic ini ada politiknya. Cangkir ada politiknya. Kan semuanya ini ada perpolitikan di situ. Ada perjanjian di situ. Jadi memang tidak bisa kita merasakan secara instan seperti itu. Pasti ada bertahapnya. Dan jika kita memang akhirnya memilih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu pasti akan merasakan hasilnya nanti seperti itu. Makanya tadi walaupun kita tidak suka dengan politik, tapi kita harus tahu dengan politik itu, agar jika nanti kita memutuskan untuk memilih menggunakan suara kita, paling nggak kita ada alasan tersendiri. Jangan cuma asal ngikut-ngikut saja, jangan cuma karena teman kita milih sini kita milih situ. Kita harus menggali sendiri ilmu-ilmu itu atau wawasan-wawasan dari luar. Karena tadi
kalau kita salah milih gara-gara ikut orang itu sangat sayang sekali menurut Zafir. Nah, jadi mungkin sekalian ajakan juga buat teman-teman yang ada di Sekupang dan belakang Padang, ya insya Allah mohon doanya serta dukungannya untuk Zafir Yasab Tariqa, calon anggota DPRD Kota Batam, Dapil 6, insya Allah tanggal 17 Februari ini 2024. 14 Februari ini tahun 2024, mari kita berbondong-bondong bersama-sama ke TPS masing-masing untuk menggunakan hak suara kita dengan memang pilihan kita masing-masing yang sudah kita riset sebelumnya. Oh, yes. Gini tuh. 4 ya. Insyaallah. Oke, baik sahabat Monsiuti, semua telah kita dengarkan gagasan-gagasan dari dua anak muda yang kita undang pada malam hari ini. Tentu pilihan ada pada Anda masing-masing di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih.